Jadi kalau ilmu hukum itu nggak dihafal, Iya, benar. tapi ilmu hukum itu pakai hati nurani. Iya, Nah Bu, ya. itu. Salahnya di situ ya, Bu, ya. Salah. Iya, Jadi iya. nggak menghafal karena yang namanya hukum nanti akan berkembang. Kalau cuma Iya, iya. berdasar hafalan aja, hukum berubah dan sebagainya, waduh, Iya, benar, Bu. nggak sih harus Iya, menghafal. iya. Halo sahabat BCO, kembali lagi di All About Women bersama saya Alfira Sofi. Dan kali ini ada kedatangan bintang tamu dari Ibu Diana ya Bu ya. Ya, halo Ibu. Halo semuanya sahabat BCO. Sahabat BCO, iya. Salam kenal, salam jumpa di BCO. Iya, Ibu gimana Ibu? Boleh perkenalkan dirinya Ibu sebagai apa? Oke. Latar belakangnya gitu boleh. Oke sahabat BCO, saya Diana Wahyu Widianti, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon. Kali ini saya diundang di apa namanya? All About Women. All About Women, iya. Ya. Kali ini saya mau ngobrol santai-santai. Saya nggak tahu mau ditanya apa ini sebenarnya ya, gitu kan? Intinya sebenarnya kami adalah salah satu instansi vertikal. Kebetulan saya dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon yang sementara ini perempuan keempat. Perempuan keempat sebagai ya, Kepala Bu, ya? Kejaksaan Negeri Cilegon. Oke. Ibu sudah menjabat di Kepala Kejaksaan Cilegon ini sudah berapa tahun? Kalau dihitung saya dari bulan apa sih ya? Februari ya, Februari. Berarti sekitar sudah berapa? 9 sampai 10 bulan ya Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu apa pernah menjabat Kepala Kejaksaan juga di sebelumnya di Satker di Lampung, di daerah di Lampung. Iya. Dari Lampung. Alfira pernah ke Lampung? Pernah ke Lampung. Iya. Jadi ada Maldivnya Indonesia itu di Lampung. Di Lampung. Saya tugas di tempat-tempat wisata. Sudah pernah ke apa namanya? Laskar Pelangi? Laskar Pelangi, tempat Laskar Pelanginya belum ke ya, Bu ya. Saya di sana. Kemudian Maldivnya Indonesia, saya di situ. Nah, sekarang bajanya Indonesia saya di Cilegon. Oh gitu ya Bu ya. Gimana Ibu setelah 9 sampai 10 bulan ya Bu ya, belum lama sih untuk di Indonesia penempatan di Cilegon maksudnya Ibu. Di Cilegon. Ibu sudah pernah menangani kasus atau hal-hal yang sebelumnya belum pernah Ibu tangani nggak untuk yang di Cilegon? Rasanya sudah pernah semuanya. Kalau perkara-perkara di apa namanya semua satker hampir sama lah. Semuanya juga ada tindak pidana korupsi. Semua apalagi tindak pidana pidum kan hampir semuanya juga sama. Ini kan Bu tentang perempuan ya Bu ya. Oke. Tadi Ibu keempat ya Bu kejaksaan Cilegon yang kebetulan saya sih tidak tahu datanya ini Kajari tapi berturut-turut ini selama 4 kali itu perempuan semuanya. Iya, itu. Jadi kemarin 3 perempuan kan sudah jadi Kajari semuanya di Cilegon. Ibu pernah dapat intervensi nggak sebelumnya entah dari pihak manapun gitu? Ada intervensi apa gitu? Kalau mungkin semua pekerjaan pasti selalu, tetapi kalau yang berkaitan dengan saya perempuan, karena mungkin kan di Indonesia mungkin ya kalau di Cilegon cukup jarang, mungkin di antara Forkopimda saya perempuan sendiri. Tetapi kalau di Indonesia kan sudah lumayan banyak, ada pimpinan satker itu perempuan. Masalah intervensi yang berkaitan dengan karena saya perempuan sih tidak terlalu. Kebanyakan malahan justru yang nggak berkaitan dengan perempuan. Oh gitu ya Bu ya? Iya, tapi itu biasalah. Apalagi kami sebagai APH tentu banyak yang kalau kita menangi kasus ada yang pro dan kontra. Gitu kan. Tentu kalau dari keluarga tersangka yang kita proses tentu akan kontra. Tapi kalau masyarakat tentu akan pro. Itu hal biasa.
Ibu maaf ini bukan Ibu sebagai ibu ya berarti sebagai ibu. Nah, apakah ada ketakutan tersendiri gitu Bu? Karena saat menangani kasus atau apa nanti akan merembet ternyata ke keluarga atau ke anak atau yang lain gitu. Itu gimana Bu? Ada sih, cuma karena kita dari awal kan kita sudah tahu bahwa pekerjaan kita adalah selaku APH pasti dengan segala risiko yang mungkin berbeda dengan pekerjaan lainnya. Tetapi ya kita serahkan pada Tuhan aja lah. Jadi yang tentu pastinya kalau kerja kita proporsional, profesional, tentu ya semua sudah dimitigasi, semua sudah diantisipasi, termasuk kadang-kala kan kita juga ada ancaman ke keluarga, tetapi kita juga bisa gimana, pasti ada cara-cara untuk mengatasinya. Keluarga Ibu tinggal pindah juga dari Lampung ke Cilegon atau gimana Bu? Kebetulan karena mengingat jadi jaksa itu tugasnya selalu berpindah-pindah, maka demi stabilitas keluarga, anak-anak juga sudah sangat paham kita selalu berpindah-pindah, malah justru mereka yang pokoknya kita nggak mau berpindah-pindah. Jadi mungkin dulu anak yang pertama saya masih ikut pindah-pindah kan dari Kalimantan ke di luar Jawa. Mungkin dengan pengalaman ini itu anak pertama saya akhirnya kita sepakat berkomitmen bahwa kita nggak ada yang ikut sama ibu sama bapak. Gitu. Jadi tetap di rumah nggak ikut pindah ke luar kota gitu ya Bu. Nah itu untuk Ibu misalkan kangen atau mau ketemu sedangkan Ibu punya kegiatan dan aktivitas yang sangat padat, itu cara mengatasinya Ibu gimana Bu untuk membagi waktunya? Kalau dulu mungkin orang susah ya, kalau sekarang kan dengan segala kemajuan teknologi tiap hari sudah bisa bersapa, video call gitu. Dan itu mungkin bagian dari resiko ketika seorang wanita berkarir, itu pasti dia sudah bisa memanajemen keluarganya, termasuk juga memberi pengertian anaknya. Dan alhamdulillah anak-anak saya juga sangat paham bahwa ibunya itu kan kerja dan ibunya adalah kepala satker yang nggak bisa main-main dan nggak bisa meluangkan banyak waktu, sehingga mereka juga sudah sangat terbiasa. Mungkin mereka malah nggak tahu bedanya karena memang dari kecil mereka sudah ditinggal sama mama papanya, jadi mereka sudah sangat terbiasa ketika butuh apa-apa video call, ini gini. Yang penting sih kita tetap komunikasi. Itu sih sejauh ini nggak ada kendala. Ya wajar lah misalkan kangen-kangen gitu kan. Ya cuma kan sekarang transportasi juga sudah sangat banyak. Sudah maju juga ya Bu ya. Jadi gampang untuk bolak-balik. Iya benar. Sebelumnya Ibu emang dari kecil itu sudah punya cita-cita memang ingin menjadi aparat penegak hukum kah atau tiba-tiba di sekolah tadinya mau jadi apa terus sekarang jadi apa gitu atau gimana Bu? Penasaran ya Mbak. Jadi seperti kebanyakan remaja-remaja lainnya ketika kemudian dari SMA milih pengennya jadi apa, karena kita dulu itu anak-anak zaman dulu itu kan pengenalan profesi itu kan jarang jadi yang ada di pikiran pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi yang kita lihat sehari-hari gitu kan. Jaksa waktu itu sama sekali tidak dikenal. Saya pun waktu kecil tidak mengenal yang namanya pekerjaan jaksa. Alhasil saya kuliah, kebetulan kuliah saya dulu anak IPA di SMA. Karena waktu dulu tidak diterima di IPA, jurusan IPA, makanya saya, mungkin ini takdir ya, takdir dari Allah bahwa kebetulan saya diterima di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu mungkin karena anak IPA itu kan cara menghafalnya mungkin berbeda dengan cara IPS. Jadi waktu itu saya dengan mudah menyelesaikan kuliahnya, mungkin lulusan tercepat dulu karena zaman saya itu enggak ada KKN, jadi 3 tahun lulus itu bisa. Jadi saya lulus tercepat, kemudian kebetulan cum laude. Saya juga heran ketika berprinsip dulu itu sarjana hukum itu banyak nganggur. Tetapi saya bertekad bahwa saya meskipun sarjana hukum saya tidak mau nganggur.
Alhasil ketika saya lulus, waktu itu belum ada ijazah sebenarnya, ada pendaftaran kejaksaan. Karena sebagai seorang perempuan, prinsip saya adalah ibu saya memberikan pemahaman kalau jadi perempuan sebaiknya itu di PNS. Karena mungkin waktunya agak fleksibel dibandingkan di kerja swasta. Ketika ada pengumuman lowongan di kejaksaan, saya tidak tahu dunia kejaksaan. Jaksa itu apa? Cuma waktu itu saya cari informasi apakah ini PNS? Oh iya PNS. Akhirnya saya daftar. Alhasil saya diterima di kejaksaan. Awalnya juga nggak tahu itu pekerjaan jaksa. Tapi karena sudah diterima akhirnya oh ternyata yang saya masuki ini adalah untuk calon jaksa. Nah takdir kembalilah ya. Akhirnya saya ternyata setelah saya masuk di dalam pekerjaan jaksa itu banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Dan mungkin seperti yang saya sering sampaikan, jaksa itu limited edition. Iya benar. Coba sekarang bayangkan dokter di Cilegon mungkin banyak sekali, ya kan? Polisi lah banyak sekali. Sementara jaksa saat ini jaksa se-Cilegon itu cuma 15. Bayangkan, limited edition kan. Jadi karena itu limited edition, saya melihat, wah ini prestis ini kan. Bener-bener Bu. Akhirnya saya, ya itulah jadi jaksa. Sebenarnya saya nggak bercita-cita mau jadi kajari, mau jadi jaksa. Yang penting PNS saja. Alhamdulillah. Cita-cita saya itu melebihi dari ekspektasi gitu kan, dari sekedar cuma yang penting PNS akhirnya jadi jaksa. Jaksa itu kalau menurut saya kan karena dia profesi ASN yang punya kekhususan sehingga saya bangga. Saya bukan PNS biasa tapi saya adalah jaksa. Nah, itulah sejarahnya kenapa sebenarnya bukan cita-cita tetapi takdir menggiring saya untuk jadi jaksa. Kembali kalau gitu Bu, kalau boleh cerita sedikit ya Bu. Vira itu dulu pengen jadi jaksa. Akhirnya pengen jadi notaris. Oh gitu. Iya, karena ada sedikit ketertarikan itu waktu SMA. Di rumah itu papa tuh di kuliahnya hukum. S1 S2 bagian hukum. Terus jadi suka sharing sama papa, suka tanya-tanya. Akhirnya pas SMA kebetulan dapetnya IPA. Sedangkan pengen nanti kuliah itu pengennya di jurusan hukum. Jadi gimana caranya nih biar bisa ngerti gitu. Waktu SMA ikut lomba dulu tuh ada namanya 4 pilar. Nah itu menghafal UUD, TAP MPR. Iya gitu. Itu langsung hafal kan, langsung hafalan, ikut lomba sampai provinsi, sampai nasional. Akhirnya dari situ, oh iya deh pengen ke ini aja, pengen tentang hukum aja. Mau sekolahnya juga nanti kuliah di hukum aja gitu. Ternyata pas waktu udah ditanya-tanya sama papa, kamu bener yakin bisa nggak gitu? Kamu hafalannya gimana, bisa nggak? Karena kan harus sering baca buku, harus banyak ilmu gitu. Pas waktu tes dicoba, ternyata condongnya lebih ke hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungannya tuh sudah dari SD sebenarnya suka ngitung. Pas SMA punya jadi jaksa juga hitung-hitungan loh. Oh iya, bagaimana menghitung tahanan, lamanya penahanan. Kalau nggak bisa hitung-hitungan nggak bisa jadi jaksa. Bener-bener Bu. Iya. Semua ilmu, semua pekerjaan butuh hitung-hitungan. Iya Bu, bener. Akhirnya nggak jadi Bu. Tadinya tuh udah ngafal bekal Bu gitu. Untuk bisa ngafal undang-undang, UUD gitu. Oh iya, boleh silakan. Apa itu? Kopi terbaik. Kopi terbaik. Makasih ya. Apa itu? Kalaka. Iya, Kalaka nama kafe di sini. Katanya ini kopi terbaik dari Kalaka. Kita nanti buktikan. Nah setelah itu karena udah punya bekal gitu, udah niat, oh ini udah punya bekal nih gitu, bisa menghafal. Karena pikirannya itu waktu itu kayaknya nggak bisa menghafal gitu. Padahal salah waktu itu. Dulu mungkin belum ketemu saya. Iya Ibu. Jadi kalau ilmu hukum itu nggak dihafal. Tapi ilmu hukum itu pakai hati nurani. Iya, itu. Salahnya di situ ya Bu ya. Jadi nggak menghafal karena yang namanya hukum nanti akan berkembang. Kalau cuma berdasar hafalan aja, hukum berubah dan sebagainya, waduh.
Iya, nggak sih harus iya, menghafal. iya. Iya, karena suka ngobrol sama papa gitu. Terus kalau misalkan ngobrol sama papa tuh suka nyelipin dengan pasal-pasal gitu. Yang rasanya kayak, ih kok hebat ya gitu, kok bisa ya hafal gitu. Sampai hafal ini ada di halaman segini, coba dilihat segala macam gitu-gitu kan jadi tertarik gitu Bu. Ternyata udah SMA kelas 3, udah mau pemilihan Bu, tuh mau kuliah di mana, mau jurusan apa, itu semakin bimbang Bu. Kemana ya jadinya gitu. Terus akhirnya jadi sekarang nggak jadi ke hukum Bu gitu. Sebenarnya mah ada tertariknya Bu untuk mempelajari lebih dalam lagi. Gak apa-apa, belum terlambat. Gitu ya Bu. Karena gini, bukan apa-apa sih. Hidup di dunia ini yang ditakuti 2. Pasti masalah kesehatan sama berurusan sama hukum. Iya, benar Bu. Itu udah. Jadi kalau misalkan kita ndak bisa jadi dokter, kita harus menguasai ilmu hukum. Ya, iya. Segala lini kehidupan kita itu ada hukum di situ. Dari kita lahir sampai meninggal. Semua berurusan dengan hukum. Makanya kalau yang punya basic hukum tepatlah itu. Gitu ya Bu. Iya. Gak ada kata terlambat. Ya, silahkan kuliah di hukum. Tapi kalau untuk masuk jaksa ada limit usianya. Iya. Gitu. Akhirnya waktu itu tuh kenapa kepikiran mau jadi notaris waktu kecil ya Bu ya. Sampai sekarang tuh masih inget kenapa mau jadi notaris. Ditanya emang kenapa mau jadi notaris. Pemikiran waktu kecil itu bilang gini, ya soalnya mau jadi ibu rumah tangga, tapi pengen kerja juga. Jadi gak pengen ninggalin. Pemikiran-pemikiran yang waktu kecil tuh, oh iya kayaknya gini-gini aja. Udah cuma segitu. Iya, cuma sekedar gitu aja. Ternyata sudah berjalan, akhirnya nggak nyampe ke situ. Padahal kalau ditanya dulu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi notaris sih gitu. Kayaknya rasanya dulu tuh kayak keren ya gitu. Jadi notaris perempuan gitu Bu. Makanya sekarang kan tanya lagi ke Ibu gitu. Ibu bagaimana latar belakangnya sebelumnya? Apakah memang sudah mau cita-cita dari kecil atau ternyata sekarang berjalan sudah takdir ya Bu ya? Kalau cita-cita pasti kalau ditanya jadi apa? Jadi dokter. Iya benar. Tapi kalau untuk anak-anak Ibu apa Ibu kasih tahu juga gitu dibebaskan atau Ibu lebih ke kalau bisa ke sini gitu? Kalau saya jadi berprofesi menjadi seorang APH itu nggak gampang. Butuh tidak sekedar cuma kayak tadi Mbak menghafal undang-undang gitu kan. Karena tadi tantangannya banyak apalagi seorang perempuan. Jadi saya sih sangat membebaskan anak-anak. Saya enggak pernah karena itu tadi pengalaman dari saya ternyata takdir yang menuntun saya untuk jadi seorang jaksa. Tapi tetap kita harus berupaya untuk mencapai cita-cita. Kalau saya terapkan ke anak, yang penting kamu punya cita-cita. Karena kalau sudah punya cita-cita, pasti kita akan mencari jalan untuk meraih cita-cita. Adapun nanti ternyata yang terjadi bukan sebagaimana yang kita upayakan, itu bagian dari sudah tangan Tuhan yang bicara. Gitu. Jadi anak saya juga, ini kan baru 1 yang kuliah, nanti akan ada 2. Sama sekali mungkin mereka melihat orang tuanya kali ya. Jadi kalau saya nanya, kamu pengen jadi jaksa enggak? Aku tidak bisa setangguh mama. Gitu kan jadinya, oh begitu ya. Mama terlalu tangguh, jadi aku nggak bisa tangguh kayak mama. Jadi mereka sudah menyerah duluan. Tapi saya bukan berarti itu seperti itu, tetap saya bahwa jadi seorang jaksa apalagi mereka melihat kan kita sudah jadi kajari gitu kan. Tentu untuk menjadi tangguh kan butuh proses. Tidak kemudian tiba-tiba orang terlahir langsung tangguh kan. Nah, tahapan itu dilalui. Maka kamu akan menjadi tangguh bahkan melebihi dari mamamu. Itu yang saya terapkan. Sejauh ini belum ada anakku yang cita-cita. Soalnya pertanyaan selanjutnya tadi sudah dipikirin Ibu mau tanya itu kebetulan. Ibu gimana setelah sudah udah jadi jaksa gitu Bu, apakah ada ketakutan gitu sebagai perempuan gitu, aduh takutnya nanti kenapa gitu, karena kan kalau nggak salah baru-baru ini gitu tentang perempuan itu yang benar-benar
dikuatkan banget gitu. Kalau perempuan tuh sebenarnya boleh kok untuk bekerja, boleh kok untuk mencari nafkah. Itu kan kalau nggak salah yang saya rasa ya Bu ya, itu baru-baru ini gitu. Nah Ibu pada saat itu akhirnya memutuskan dan teguh gitu, nggak apa-apa mau jadi jaksa gitu, nggak ada takut kayak tadi anaknya Ibu bilang gitu. Itu prosesnya gimana Bu? Begini, sebenarnya itu sebuah pilihan ya. Jadi jaksa mungkin banyak tantangannya, mungkin butuh keberanian karena yang dihadapi kan tentu dia berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah, kan? Karena dia menangani orang yang bermasalah, tentu ancamannya kan pasti berbeda dengan profesi lain. Tentu setiap profesi pasti punya tantangannya. Tetapi perempuan ketika kemudian memilih menjadi seorang jaksa dengan resiko tantangannya, itu sebuah pilihan. Jadi ketika kita sudah berkomitmen, dulu waktu saya kalau tidak sekarang ya mundur saja. Dulu sempat kepikiran karena bukan sebenarnya mundur karena tidak kuat, biasalah ya. Dulu saya itu hampir keluar dari kejaksaan. Karena apa? Ternyata dulu gaji jaksa itu kan nggak seberapa. Kalau itu realistis. Iya Bu, benar realistis. Waktu saya masuk ada yang ngiming-ngimingi lah, ibaratnya apa ya? Ada yang udahlah kamu kerja di swasta, gajinya mungkin 3-4 kali lipat dari kita, gitu kan? Begitu kemudian saya berpikir, oh ya realistis ya, gaji jaksa itu ternyata sedikit. Saya pertama jadi ASN di kejaksaan itu kurang lebih gaji saya itu karena waktu itu belum 100% mungkin antara 700-700-an. Itu kan sedikit sekali gitu kan. Waktu itu agak goyah juga apakah aku harus terus atau tidak. Ternyata setelah jadi jaksa itu kan prestis tersendiri. Orang tua saya itu sangat bangganya luar biasa. Saya pulang waktu itu. Begitu pulang itu orang tua bangga menceritakan ke semua tetangga, teman-teman bahwa anak saya jadi jaksa. Kebanggaan itulah yang akhirnya, ternyata profesi jaksa itu sangat membanggakan karena berbeda dengan ASN lain. Makanya saya tidak jadi keluar karena terlalu keren ternyata. Jadi jaksa itu keren gitu kan. Jadi saya tidak mau menghancurkan kebanggaan orang tua. Akhirnya saya lanjut. Ternyata karena itu saya belum menyelami jaksa itu apa. Setelah kemudian saya saya akan mendedikasikan diri saya ke kejaksaan. Ternyata kejaksaan itu kewenangannya sangat luas. Mungkin ini juga sarana untuk sosialisasi saya. Bahkan mungkin nggak kepikiran bahwa kejaksaan itu bisa membubarkan PT. Kejaksaan itu bisa membubarkan yayasan. Kejaksaan itu bisa membubarkan perkawinan. Itu yang nggak kepikir orang-orang karena itu memang kelemahan kita karena kurang sosialisasi. Sampai saya, ini kalau kita benar karena SDM kita sedikit ya, kalau kita banyak, kewenangan kita jalankan semuanya, ini lembaga yang luar biasa. Gitu. Tetapi itu kan butuh waktu lah untuk menjadi, sampai sekarang juga kejaksaan masih berupaya untuk sosialisasi bahwa tugas kewenangan kita itu banyak. Kalau orang melihat kita kan cuma nangani korupsi gitu kan, ngasih maling dan sebagainya. Luar biasa, kita mendampingi proyek-proyek besar gitu. Nah itu mungkin yang akhirnya saya tertarik, keren banget ini loh kerjaan seorang jaksa. Berarti gitu, selain untuk tadi menangani kasus ada korupsi dan lain-lain gitu, itu sebenarnya Bu sekalian tanya juga ya Bu, penyuluhan-penyuluhan apa sih Bu yang Ibu sekarang mau jalankan atau yang sudah dijalankan untuk mengenalkan kejaksaan ini seperti apa tugasnya? Kalau gitu. Alhamdulillah saya datang ke Cilegon yang tadinya mungkin kejaksaan hanya diketahui segelintir orang. Karena begitu datang ke Cilegon, saya punya prinsip saya harus turun ke lapangan. Di sini ada 8 kecamatan. 44 atau 43 kelurahan. Alhamdulillah sudah saya datangin semuanya. Dan sekarang Mbak Alfira nanya mungkin di kelurahan, di kecamatan, siapa yang tahu tentang kejaksaan mungkin semuanya sudah tahu. Nah, target saya sekarang adalah sekolah di seluruh Cilegon itu harus sudah pernah didatangi sama jaksa.
Nah sekarang kan Mbak Alvira harus tahu bahwa sekarang Kejaksaan Negeri Cilegon itu sudah menjadi tempat wisata edukasi. Jadi kita membuka kantor kita untuk menjadi tempat wisata. Sejauh ini alhamdulillah kami kewalahan. Karena setiap minggu ada antrian sekolah-sekolah yang ingin berwisata di Kejaksaan Negeri Cilegon. Nah itu salah satu sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu keren. Nah, mungkin nanti dari itu terinspirasi. Kemarin saya waktu ada wisata literasi, namanya wisata literasi hukum, ya. Ada dari SMP 5 kalau nggak salah. Itu saya kaget, ternyata dari mereka itu tadinya kalau kita tanya cita-cita nggak ada satupun yang pengen jadi jaksa. Ketika kemarin karena mungkin sosialisasi kita gencar, sekarang siapa yang pengen jadi? Saya pengen jadi banyak. Akhirnya saya dengan begitu saya bersyukur. Oh ternyata ada yang mengenal profesi jaksa. Jadi saya bersyukur. Jadi itu salah satu untuk mengenalkan minimal profesi dulu. Kalau mereka sudah ingin bercita-cita jadi jaksa, tentu mereka akan pelajari apa sih tugas kewenangan jaksa. Akhirnya mereka tahu dengan sendirinya. Sembari juga saya pengen kejaksaan itu tidak menjadi tempat yang angker bagi masyarakat ya. Gak menyeramkan sekarang ya Bu menyeramkan. Iya, yang ada ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu enggak ada yang seram. Cuma karena orang kan stigmanya kejaksaan itu tempat orang bermasalah. Yang datang ke kejaksaan itu orang-orang yang dipanggil, diperiksa dan sebagainya. Padahal harusnya kejaksaan itu sama dengan kantor pelayanan yang lainnya sebagai tempat konsultasi hukum, tempat mencari pengetahuan tentang dunia hukum. Itu yang sedang saya galakan di Cilegon. Alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Dan mungkin sekarang banyak yang pengen berwisata di Kejari Cilegon. Alhamdulillah Mbak Alvira harus ke sana. Pernah ke kantor kejaksaan belum? Kejaksaan yang lama Bu, yang waktu di belum. sekarang baru. Iya. Padahal kalau di sosmed itu kita udah sangat viral. Ketinggalan. Iya. Jadi datanglah monggo ke kantor kejaksaan, banyak hal yang bisa dijumpai, tidak seseram yang dibayar. Kebetulan ada saudara Bu di sekolah guru di SMP 8. Nah, hari ini tuh lagi ada jadwal penyuluhan gitu Bu, sosialisasi dari kejaksaan. Jadi pas aku tadi dilihat, kebetulan banget. Nanti mau ditanya, ini programnya ngapain aja gitu. Jadi sembari ada yang datang ke kantor kami juga mendatangi sekolah mereka. Gitu Mbak Alvira. Pokoknya nanti selepas kegiatan ini bisa monggo berkunjung. Buktikan bahwa kita tidak seseram yang bayangan orang. Iya. Bener, karena kan hawanya tuh rasanya tuh kayak waktu awal itu takut datang ke kantor polisi. Sekarang kan sudah perlahan-lahan gitu. Apalagi sekarang ke kejaksaan sudah dikenalkan ya Bu ya, sebenarnya tuh tugas dan tanggung jawabnya atau ada apa aja gitu di dalam kejaksaan itu kan sudah dikasih tahu juga. Jadi nanti bisa dilihat dari Instagram juga ya. Iya. Kalau penasaran lihat Instagram kita. Instagram, Facebook, website juga ada. Sudah aktif ya Bu ya? Iya. Kalau pengen baca-baca literasi di sana, kita kemarin menerima bantuan. Mungkin pertama kali kejaksaan di seluruh Indonesia itu kerjasama. Ini di Cilegon yang pertama kali dengan Perpustakaan Nasional. Jadi kita ada namanya pojok baca digital. Nah itu nanti bisa Mbak Alvira ke sana dan teman-teman baca. Sekarang kan orang baca sudah nggak harus baca buku. Iya, benar, kita sediakan ada tablet. Tempatnya juga cozy, santai. Ada sofa-sofa yang jadi image perpustakaan yang kayak jadul itu udah nggak ada. Nah gitu. Untuk sahabat BCO nanti bisa main ya Bu ya? Silakan ya Bu ya? Ya kapan saja, jam kerja tentunya. Kalau nggak jam kerja kita nggak ada. Senin sampai Jumat ya Bu? Iya, Senin sampai Jumat di jam kerja silakan. Untuk sahabat BCO nanti yang mau tahu lebih dalam tentang kejaksaan ya Bu ya? Itu bisa langsung datang ke kejaksaan aja di jam kerja atau hari kerja gitu. Iya.
Nah, dari Ibu ada nggak Bu pesan dan kesan gitu untuk sebagai perempuan nih, apalagi Ibu sebagai aparat penegak hukum ya Bu ya, yang bisa dilihat atau dinilai sama orang kan sangat penting ya Bu ya? Oh ya, jadi gini, kalau buat perempuan yang berkarir, itu adalah sebuah pilihan. Kalau memang tidak siap untuk berkarir, jangan, karena akan mengorbankan semuanya. Jadi kalau saya ada pesan khusus bagi sahabat-sahabat BCO yang mungkin sekarang mulai merintis nih mau berkarir atau keluarga. Itu semua kembali ke sahabat-sahabat BCO. Tetapi kalau sudah berkomitmen mengambil jalan untuk berkarir, satu kuncinya, jangan kemudian mengorbankan keluarga, jangan juga mengorbankan pekerjaan. Jadi begini, jangan keluarga menjadi alasan untuk tidak profesional dalam dunia kerja, dan jangan juga karena pekerjaan menjadi alasan untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, selaku istri, selaku ibu dari anak-anak. Itu kuncinya sih. Gitu ya. Atur waktu. Pasti tahu. Benar. Harus bisa manage waktu ya Bu. Iya, banyak perempuan-perempuan sukses juga keluarganya juga sukses. Kadang-kala akan ada image yang orang sukses itu pasti keluarganya berantakan karena waktunya sepenuhnya. Oh tidak. Saya itu ya ini bukan menyombongkan diri, tetapi ini buat inspirasi untuk teman-teman atau sahabat BCO yang nantinya mau memilih berkarir padahal dia adalah seorang perempuan. Alhamdulillah meskipun saya itu tugasnya keluar Jawa ya, jauh dari anak-anak, kadang pulang seminggu sekali gitu kan, nggak tiap hari bisa ibaratnya memeluk anaknya gitu. Tetapi alhamdulillah anak-anak saya itu selalu berprestasi. Dia selalu mendapat peringkat lah di sekolahnya. Itu sangat membanggakan. Ibaratnya, oh iya, meskipun saya berkarir, tapi anak-anak juga masih bisa berprestasi. Keluarga juga alhamdulillah aman, damai, sentosa, saling pengertian. Apalagi saya Mbak Alvira, jadi tidak hanya saya yang keluar kota, suami juga sama-sama keluar kota. Jadi anak hidup sendiri. Iya, jadi tantangannya lebih-lebih lagi. Iya. Jadi suami di luar kota, saya di luar kota, mereka sendirian. Tetapi ya alhamdulillah karena mungkin sudah terbiasa. Komitmen. Kita saling komitmen menjaga satu sama lain. Alhamdulillah tidak ada satu permasalahan. Bekerja sama ya Bu ya, bekerja sama dengan Bapak juga. Iya. Jadi yang namanya keluarga itu kan sama dengan kantor, sama dengan organisasi. Kita harus punya peran masing-masing. Meskipun kita di luar adalah siapa, begitu kembali ke rumah kita adalah seorang ibu, kita adalah seorang istri. Saya kalau di rumah ya nyambel, ya masak, ya jangan dilihat sebagai kajari. Kalau sebagai kajari mungkin nggak pernah yang namanya nyuci piring gitu kan. Tapi kalau begitu kembali ke rumah, saya liburkan itu pembantu, semua yang masak saya, semua yang apa saya. Nah itulah kembali ke kodratnya sebagai seorang ibu, seorang istri. Nah itu penting bagi mungkin sahabat-sahabat BCO yang baru mulai berkarir gitu kan, ragu gimana nih antara karir dan keluarga. Harus teguh dulu ya Bu ya pendirian. Tapi ya itu harus disiplin waktu, itu kuncinya. Biar bisa ini Bu bagi waktu. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan karena keluarga atau alasan karena nanti akhirnya karirnya juga. Malah justru kalau saya melihat orang yang berkarir gitu, itu bahkan dia akan lebih sukses karena apa? Dia manajemen waktunya luar biasa. Nggak ada waktu yang tidak berharga bagi dia. Waktu sedikit dia harus, kayak saya alhamdulillah mungkin nanti bisa ditanya anak buah saya bagaimana saya komitmen untuk memajukan institusi Kejari Cilegon misalkan dengan beberapa inovasi yang mungkin saya bisa membanggakan karena inovasi Kejari Cilegon mungkin satu-satunya di Indonesia kayak rumah RJ virtual, posko pemilu virtual. Sekarang kan lagi mulai tahun pemilu sudah menjelang pemilu. Ini sudah tahapan pemilu sudah jalan. Kita sangat siap dengan adanya posko pemilu virtual.
kemudian ada wisata literasi yang itu mungkin satu-satunya di Indonesia. Orang-orang seperti kami itu pasti waktunya sangat berharga. Karena waktunya berharga, makanya dia sudah berkorban meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Makanya ketika dia harus punya sesuatu yang bisa membanggakan. Otomatis saya itu tidak hanya membangun institusi mungkin, tapi saya misalkan berprestasi, ini juga membanggakan anak-anak saya. Ketika mamanya viral, ketika mamanya berkembang, dia kan bangga, mama keren gitu. Itu kan sebuah motivasi juga buat anak-anak saya. Ternyata mama nggak sia-sia jauh dari keluarga. Nah itu sih. Boleh Ibu sambil kita coba cicipi Ibu, ya. iya boleh. Kopi Kalaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak minum dengan tangan kanan, Ibu, lebih berkah. Iya. Jangan lupa bismillah juga ya Bu ya. Bismillah. Mana baristanya ini? Roasting. Ternyata Ibu Diana ini ya Bu ya, suka dengan kopi. Ada interest sama kopi, mengerti tentang kopi ya Bu ya? Sedikit sih, nggak mengerti banyak tidak. Hanya karena kebetulan itulah kerennya jaksa, pindah tugas ke berbagai wilayah sehingga mengenal karakteristik tiap-tiap daerah. Kebetulan saya pernah tugas di Bangka Belitung, pernah tugas di Kalimantan, pernah tugas di Lampung, ini Cilegon, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi akhirnya karena waktu luang kalau sudah selesai kerja ngapain, keluarga jauh gitu kan. Akhirnya nyoba-nyoba kuliner gitu kan. Dan paling banyak itu kalau sudah makan berat susah gitu kan. Masa makan terus kan, akhirnya nyobain kopi. Nah, akhirnya dari berbagai daerah itu saya bisa merasakan, oh ini kopi ini kopi ini kopi ini. Akhirnya bisa membandingkan kan. Karena sudah mencicipi berbagai kopi, akhirnya bisa merasakan mana kopi yang enak, mana yang tidak. Dan sebenarnya dari itu. Dikira memang Ibu ada interest ke kopi sedikit. Ada, makanya nanti ke kejaksaan, nanti saya tunjukkan kopi-kopi dari berbagai daerah, gitu kan. Saya kebetulan sering dikirimi kopi sama teman-teman. Jadi bisa bikin sendiri ya Bu ya di kantor juga. Iya. Jadi itulah makanya saya tanya tadi baristanya kopi mana itu karena saya tahu tesnya. Iya. Gitu. Oh ya, bukan tadi ada bahas tentang tahun politik ya Bu ya. Tahun politik sekarang kan sudah mendekati untuk pemilu gitu. Nah, ada peran penting atau peran khusus yang dari kejaksaan gitu Bu, dari Ibu apa ada? Pastinya kan, karena kejaksaan itu bagian dari instansi pemerintah yang juga harus turut mensukseskan pemilu 2024. Kita sudah membentuk yang namanya posko pemilu. Tetapi kemudian itu seluruh Indonesia itu ada posko pemilu. Tetapi khusus untuk Cilegon kita mengembangkan. Dari posko pemilu yang ada di kantor kita itu kan hanya ruangan lah sebenarnya. Karena zamannya serba digital, maka kemudian saya mengembangkan sekarang gimana orang mau misalkan berkoordinasi sementara mungkin kejadian pemiluan itu ada di kecamatan mana, Pulau Merak, itu kan, atau kecamatan Cilegon. Sementara posko pemilu hanya satu. Makanya saya kembangkan posko pemilu yang ada di kantor, kita wujudkan dalam bentuk virtual. Ya, jadi nanti Mbak Alvira kalau lihat IG kita gitu kan, ada link tree-nya, nah itu ada posko pemilu virtual. Tujuannya adalah sebagai tempat untuk mencari informasi terkait dengan kepemiluan. Kemudian juga ini terbuka untuk masyarakat juga, tentunya sebagai forum koordinasi Gakumdu. Jadi yang mengawasi pemilu itu kan ada Bawaslu. Ada kejaksaan, ada TNI Polri. Nah, itu tergabung di Gakumdu. Nah ya, jadi kalau ada pelanggaran pemilu gitu kan, nanti dari Bawaslu kemudian melaporkan ke Polri, kemudian kita jaksa itu yang menyidangkan. Nah, itu sebagai forum. Juga sebagai tempat konsultasi, mungkin ada KPU penyelenggara pemilu terkait dengan ini ada permasalahan seperti ini,
maka bisa konsultasi di kejaksaan. Nah, alangkah lebih mudahnya ketika posko itu kebutuhan itu terlayani dengan hanya memencet tombol-tombol di HP-nya masing-masing. Itulah kemudian saya membuat posko pemilu virtual. Tidak hanya dengan mengembangkan posko pemilu virtual, saya juga kemudian menerbitkan buku namanya Buku Saku Pemilu. Peran Kejaksaan Menghadapi Pemilu 2024. Ini juga bisa diakses di posko pemilu virtual. Jadi sahabat BCO yang tidak tahu tentang kepemiluan, dengan mengakses buku ini di posko pemilu virtual, setidaknya bisa langsung paham apa itu pemilu, apa itu pelanggaran pemilu, apa itu sengketa pemilu. Sampai sejarahnya pemilu pun di sini ada. Jadi bisa ini cara cepat untuk mengetahui tentang pemilu. Ya. Tidak hanya itu, bagi yang rajin membaca, kalau ini versi singkatnya, bagi yang rajin membaca, saya sudah menulis buku Hukum Pemilu. Ya. Ini mungkin baru di BCO ini diperkenalkan buku ini, karena sebelumnya ini belum di launching sebenarnya. Belum dirilis ya. Tapi ternyata sudah banyak peminatnya. Ini sudah ada di marketplace. Oh, sudah dijual. Udah ada di marketplace, mau oranye mau hijau sudah ada. Ya. Jadi sudah silahkan kalau berminat, di marketplace sudah tersedia. Tetapi kemarin terinfo ini masih PO karena peminatnya sangat banyak, jadi ya itu dicetak kembali. Makanya saya juga nggak menyangka ternyata buku tentang pemilu itu banyak peminatnya. Ya, itu Mbak Alvira. Jadi nanti kalau ke posko pemilu bisa diakses itu nanti. Gitu. Jadi nanti untuk sahabat PCO yang mau tahu perannya apa sih gitu. Jadi nggak cuma untuk Bawaslu aja ya Bu ya, untuk di pemilu itu banyak instansi juga yang terlibat di dalamnya. Salah satunya ada kejaksaan juga gitu. Jadi nanti sahabat PCO bisa lihat di Instagram ya Bu ya, untuk melihatnya, untuk kalau mau tahu juga pemilu itu apa atau ada pelanggaran-pelanggarannya yang ingin mau dicari tahu, itu bisa dibaca langsung ya Bu ya. Gitu. Ya Ibu mau ada kesan-pesan untuk sahabat BCO? Untuk sahabat BCO terutama untuk kaum perempuan, sudah dikasih kesempatan dan sarana untuk perempuan berkarya. Maka tunjukkan bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan. Tetap berkarya, tapi jangan lupa kodrat sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Gitu Mbak Alvira. Gitu. Tepuk tangan dulu. Oke. Sangat bagus ya Bu ya. Akhirnya mengingatkan juga untuk diri sendiri. Iya. Gitu. Mbak Alvira juga udah nikah? Alhamdulillah Bu, baru kemarin. Oh, baru kemarin, pengantin baru berarti. Harus mulai berkomitmen ya. Jadi perempuan boleh berkarir asal satu, diizinkan suami. Kalau tidak diizinkan, berkaryalah di rumah. Itu aja. Kalau saya kebetulan diizinkan, jadi monggo silahkan diizinkan. Itu kunci utamanya. Kalau suami meridoi, insya Allah sukses nanti berkarya. Amin. Gitu. Nah untuk sahabat PCO tuh jangan ada alasan lagi untuk sebagai perempuan nanti mikir nanti ini itu gitu. Nah itu udah nggak ada lagi tuh ya Bu ya, pikiran-pikiran kayak gitu. Yang penting izin sama suami kalau memang sudah menikah. Gitu. Tapi jangan berkecil hati juga. Buat ibu-ibu rumah tangga itu juga bisa berkarya. Iya, benar. Sekarang banyak orang yang bisa berkarya dari rumah tanpa meninggalkan rumah. Saya malah apresiasi, luar biasa itu. Oke Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Salam kenal. Jangan lupa main ke kejaksaan. Siap ya. Ibu, pasti karena main. kejaksaan sudah menjadi tempat wisata yang viral di Cilegon. Jangan lupa juga untuk sahabat BCO yang mau datang itu bisa langsung datang di hari kerja dan jam kerja. Oke ya Bu ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan saya Alvira dan Diana Wahyu Widianti, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon. Sampai jumpa.